Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, Jilid 8, bagian yang pertama. Pada akhir jilid ke-7 yang lalu, Widura, yang mencurigai siapa sebenarnya Kiai Gringsing, berusaha kembali secepatnya ke Kademangan demi membuktikan pikirannya itu. Apa yang sebenarnya ada di pikiran Widura? Mari kita ikuti bagian ini. Jangan panggil dengan sebutan yang terlalu jauh. Panggillah dengan sebutan yang lebih dekat. Kakang, juga kepada Untara lebih baik kau memanggilnya demikian, potong Widura. Ya, sahut Agung Sedayu, aku lebih senang. Baiklah, sahut Swandaru, marilah, minumlah. Widura dan Agung Sedayu pun minum pula air jahe yang hangat. Dengan demikian, maka keringat mereka semakin banyak mengalir membasahi tubuh mereka. Dalam pada itu Kitanu Metir itu pun bertanya pula, dari manakah Angger berdua malam ini? Apakah seperti biasanya nganglang setiap gardu perondan? Ya, sahut Widura, dan ke Gunung Gowo. Aku sedang berlatih bermain pedang. Guruku, Agung Sedayu telah mencobakan ilmu yang paling akhir. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Sedang Ki Demang Sangkal Putung menjadi terheran-heran. Apalagi Swandaru sehingga dengan serta-merta berdesah. Mereka menjadi semakin tidak mengerti ketika Widura berkata, tetapi seorang yang menamakan diri Kiai Gringsing selalu saja mengganggu kami, sehingga usaha kami itu pun tidak dapat kami lakukan seperti yang kami kehendaki. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebelum berkata sesuatu, maka Widura telah berkata pula, akhirnya kami tidak meneruskan latihan kami. Tetapi kami berpacu dengan orang yang tidak kami kenal itu ke Kademangan. Kitanu Metir menarik alisnya. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, siapakah yang lebih dahulu sampai? Kitanu Metir, jawab Widura. Sahut Kitanu Metir, kau berpacu dengan Kiai Gringsing. Namun kenapa aku yang lebih dahulu sampai? Widura menggeleng, jawabnya, entahlah. Aku tidak tahu. Kitanu Metir itu menundukkan wajahnya. Widura dan Agung Sedayu duduk dengan gelisahnya, sedang Ki Demang Sangkal Putung dan Swandaru masih saja memandang mereka dengan penuh pertanyaan yang memancar dari wajah-wajah mereka. Agung Sedayu yang semula juga ikut menjadi bingung perlahan-lahan dapat menangkap apakah yang dilakukan pamannya itu. Bahkan kemudian tiba-tiba ia bertanya, bagaimanakah dengan Kakang Untara? Pertanyaan itu mengejutkan Kitanu Metir, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, sudah semakin baik. Angger Untara sudah dapat bangun dan berjalan-jalan. Sebentar lagi luka Iu akan sembuh, meskipun masih diperlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi malam ini aku tidak harus berkuda ke Sangkal Putung sendiri. Dan Kiai tidak usah menyusulku dan setelah Kiai kalah bertempur melawan aku, maka Kiai harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda. Kitanu Metir tidak dapat menyembunyikan senyumnya lagi. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Untara. Ternyata Untara itu juga tidak sedang tidur. Bahkan ketika ia melihat Kitanu Metir itu mendekati maka desisnya, bagaimana Kiai? Kemana aku harus bersembunyi lagi Ngger? Bertanya Kitanu Metir kepada Untara. Kiai tidak perlu bersembunyi lagi. Kitanu Metir menarik nafas panjang. Kemudian gumamnya, tamatlah cerita tentang seorang dukun tua dan tamatlah cerita tentang orang yang berkerudung kain gringsing. Cerita itu sudah lama tamat, sahut Widura. Kitanu Metir berpaling. Ditatapnya wajah Widura yang aneh. Tetapi sesaat kemudian orang tua itu tertawa geli. Katanya, terlalu banyak yang ingin kau ketahui Ngger. Tetapi baiklah, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Dugaanmu benar. Widura tertawa, Agung Sedayu pun tertawa. Tetapi Ki Demang Sangkal Putung dan Swandaru sama sekali tidak tahu apakah yang lucu. Karena itu, maka Swandaru itu pun segera bertanya, apakah yang aneh Paman Widura? Widura menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya suatu permainan saja. Permainan apa? Kitanu Metir mencoba bersembunyi ketika melihat kami lewat. Disangkanya kami tidak melihatnya. Swandaru mengerutkan keningnya. Jawaban Widura itu semakin membingungkannya. Sehingga kemudian ia mendesaknya. Tetapi,
bagaimanakah cerita tentang Paman Widura dan orang yang disebut gurunya yang bernama Agung Sedayu itu?" "Oh," sahut Widura, "aku hanya bermain-main. Kitanu Metir pernah bertanya kepadaku, 'Siapakah guruku?' Karena aku tidak mau menunjukkannya, maka aku jawab saja sekenanya, 'Agung Sedayu.'" Swandaru mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ia tahu betul bahwa bukan itulah jawaban dari pertanyaannya. Meskipun demikian, ia sudah tidak bertanya lagi. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menjajaki bahwa Senda Gurau itu telah mengungkapkan suatu peristiwa yang selama ini menjadi teka-teki bagi Widura. Meskipun Kitanu Metir belum mengatakan kepadanya, namun Widura telah dapat merabanya. Bagaimanakah yang pernah terjadi atas Untara? Bagaimanakah sebabnya? Maka orang-orang di sekitar rumah Kitanu Metir menyangka bahwa orang tua itu bersama Untara telah hilang di bawah gerombolan Plasa Ireng. Kini semuanya sudah menjadi agak jelas bagi Widura. Sudah tentu Plasa Ireng beserta alap-alap Jalatunda tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadapnya. Ki Demang Sangkal Putung pun sebenarnya mempunyai keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang sedang dipercakapkan oleh Kitanu Metir dan Widura, tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Persoalan-persoalan di luar dirinya, dan mungkin menyangkut kepentingan Kelaskaran Pajang, lebih baik baginya untuk tidak turut mempersoalkannya apabila tidak diminta. Sesaat kemudian kembali mereka duduk melingkar di atas tikar pandan di Peringgitan. Untara masih tetap berbaring di pembaringannya. Meskipun lukanya telah jauh berkurang, namun ia masih belum kuat benar untuk terlalu lama duduk. Di antara mereka sudah terhidang berbagai makanan. Meskipun sudah terlalu dingin, namun dapat juga untuk menggerakkan rahang-rahang mereka. Sambil makan Kitanu Metir berkata seakan-akan sambil lalu saja, "Bagaimanakah kabarnya Anggersidanti itu sekarang?" Widura mengerutkan keningnya, dan dilihatnya wajah Swandaru menjadi tegang. "Tak ada kabarnya," jawab Widura, "tetapi sudah pasti ia tidak akan kembali ke Sangkal Putung." "Tetapi ia pasti mendendam," potong Swandaru tiba-tiba, "aku telah melukainya." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa Sidanti itu mendendam. Tidak saja kepada Swandaru tetapi juga kepada Agung Sedayu. Sedang mereka, Widura dan Agung Sedayu pun, mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Ki Tambakodi, bahwa dendam Sidanti yang terbesar justru kepada Agung Sedayu dan Swandaru. Agung Sedayu yang dianggap menggesernya dari sudut hati Sekar Mirah, dan Swandaru yang telah melukainya bahkan hampir membunuhnya. Tetapi Agung Sedayu itu menjadi tenteram ketika ternyata bahwa Kiai Gringsing yang sekarang duduk di hadapannya sebagai seorang dukun tua itu akan melindunginya. Tetapi Swandaru tidak mendengar janji yang pernah diucapkan oleh orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Sehingga dengan demikian maka dadanya menjadi berdebar-debar apabila diingatnya nama itu. Sidanti, selagi mereka masih berada di halaman yang sama, Sidanti telah pernah menamparnya 2 kali. Apalagi kini, maka Sidanti itu tidak akan sekedar menamparnya saja, tetapi pasti membunuhnya. Ayahnya pun merasakan kecemasan itu. Karena itu selagi mereka mempercakapkan Sidanti, maka sama sekali Ki Demang Sangkal Putung itu pun ingin mencari perlindungan bagi anaknya. Maka katanya, aku menjadi cemas juga akan Anggersidanti itu. Hubungannya dengan Swandaru terlalu jelek, sehingga keadaan Swandaru kini pun selalu terancam pula olehnya. Apalagi pada saat terakhir, Swandaru itu telah berusaha untuk membunuhnya, sehingga dengan demikian maka dendam Anggersidanti itu pun menjadi semakin dalam pula. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Swandaru berusaha menyelamatkan aku." Widura melihat kecemasan yang membayang di wajah ayah beranak itu. Baik Ki Demang Sangkal Putung maupun Swandaru agaknya tidak akan dapat merasa tenteram. Karena itu, maka Widura itu pun menjadi iba pula kepada mereka. Sehingga tanpa sengaja ia berkata, "Jangan cemas Kakang Demang, selagi Kitanu Metir masih di sini." Ki Demang terkejut mendengar kata-kata Widura itu. Bahkan Kitanu Metir itu sendiri pun terkejut. Tetapi kembali Ki Demang Sangkal Putung itu menjadi kecewa. Ia menyangka bahwa Widura masih saja bergurau. Karena itu ia berdesah, "Ah, nasib Swandaru benar-benar mencemaskan." Widura menyadari kata-katanya, bahkan ia menyesal bahwa Ki Demang merasa ia hanya bergurau saja.
Maka katanya kemudian untuk meyakinkan Ki Demang Sangkal Putung itu, aku berkata sebenarnya Kakang Demang. Sekaligus aku minta pula keringanan hati Ki Tanu Metir untuk menyelamatkan Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama. Ki Demang Sangkal Putung sama sekali tidak segera dapat mengerti kata-kata itu. Sekali-sekali ditatapnya wajah Widura, dan sekali-sekali diamat-amatinya dukun tua itu. Sehingga akhirnya ia bertanya, maksud Adi, apakah apabila Angger Agung Sedayu atau Swandaru dicederai oleh Angger Sidanti, maka Ki Tanu Metir akan mengobatinya hingga sembuh? Ternyata Ki Demang Sangkal Putung itu benar-benar tidak mengerti maksud Widura. Dan sebenarnya bahwa Widura mengatakan sesuatu sebelum lawan berbicaranya siap untuk menerimanya. Widura mengatakan suatu hal di luar pengetahuan Ki Demang Sangkal Putung. Tetapi, agak sulitlah bagi Widura untuk berkata terus terang tentang Ki Tanu Metir, meskipun ia sadar bahwa itu harus dikatakannya. Setelah menimbang beberapa lama, maka kemudian Widura itu pun menjawab, Ki Demang, biarlah Ki Tanu Metir berusaha untuk memberikan beberapa pengetahuan kepada Agung Sedayu dan Swandaru, sehingga mereka berdua tidak dapat dikalahkan oleh Sidanti. Ki Demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya. Katanya dengan ragu-ragu, Angger Agung Sedayu barangkali dapat berbuat demikian. Sebab malahan Angger Sedayu sudah melampaui ketinggian ilmu Sidanti. Tetapi anakku itulah yang aku maksud. Kakang, sahut Widura, biarlah Ki Tanu Metir menuntun Swandaru dan Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu telah memiliki bekal yang cukup, maka biarlah untuk sementara Swandaru akan mendapat perhatian lebih banyak daripada Agung Sedayu. Sebab ternyata bahwa dendam itu disebabkan oleh Swandaru sedang berusaha menyelamatkan Agung Sedayu. Sehingga karena itulah maka aku pun minta dengan sangat Ki Tanu Metir untuk memenuhi permintaan itu. Ki Demang Sangkal Putung benar-benar menjadi pening mendengar keterangan Widura yang justru menjadikannya semakin bingung. Swandaru pun tidak kalah bingungnya, sehingga bahkan ia menjadi jengkel. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, Paman Widura, bahaya itu sebenarnya sedang mengancam kami. Aku dan Kakang Agung Sedayu. Apakah dalam keadaan itu aku harus belajar mengobati luka-luka supaya aku sempat mengobati lukaku seandainya Sidanti mencelakakan aku? Widura benar-benar menjadi sulit untuk mengatakan maksudnya. Sedang Ki Tanu Metir sendiri sama sekali tidak membantunya. Karena itu, maka katanya kemudian kepada Ki Tanu Metir, Ki Tanu Metir, tolonglah, jelaskanlah maksudku kepada Kakang Demang dan Swandaru. Dan katakanlah kepada kami, apakah Ki Tanu bersedia memenuhi permintaan kami? Mengambil Agung Sedayu dan Swandaru sebagai murid Kiai dan memberi mereka bekal keselamatannya dari ancaman Sidanti. Ki Tanu Metir mengangkat wajahnya. Ditatapnya setiap orang yang duduk di sekitarnya satu demi satu. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, jadi bagaimana Angger Widura? Terserahlah kepada Kiai, jawab Widura. Ki Tanu Metir mengangguk-angguk. Kemudian kepada Widura ia berkata, Angger, permintaan Angger aku terima dengan senang hati. Mudah-mudahan aku mampu berbuat demikian, seperti yang telah aku ucapkan Ki Tambak Wedi sendiri. Sekarang apakah Angger Agung Sedayu dan Angger Swandaru bersedia menerima tawaran itu? Agung Sedayulah yang dengan serta-merta menjawabnya, aku sangat berterima kasih atas kesempatan itu Kiai. Tetapi Swandaru belum juga menyadari keadaannya. Ia masih merasa seakan-akan percakapan itu seperti senda gurau saja. Namun meskipun demikian ia tidak berkata apa-apa, hanya sinar matanya sajalah yang memancarkan kebimbangan dan kebingungannya. Ki Tanu Metir menangkap kebimbangan di hati Swandaru itu. Karena itu, maka katanya, Angger, aku tahu Angger menjadi ragu-ragu. Mungkin Angger tidak mendapat keyakinan bahwa dengan belajar kepadaku, Angger mungkin akan menyelamatkan diri sendiri dari bahaya yang akan ditimbulkan oleh Sidanti. Karena itu, maka aku akan mencoba meyakinkan Angger untuk kepentingan keselamatan Angger sendiri. Ki Tanu Metir itu berhenti sesaat. Sekali lagi ditatapnya wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Terasa alangkah berat hatinya untuk mengatakan sesuatu yang terkandung di dalam dadanya. Sebenarnya Ki Tanu Metir bukanlah seorang yang suka menunjukkan kelebihan-kelebihannya kepada orang lain. Sebenarnya lah bahwa apakah Swandaru percaya atau tidak, bukanlah kepentingannya.
Juga seandainya Suandaru itu kelak akan mengalami nasib yang malang karena Pokal Sidanti, itu pun sama sekali bukan kepentingannya. Namun ia sadari bahwa seharusnya lah anak itu diusahakan untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun Kitanu Metir itu pun mengetahuinya, bahwa pertentangan antara Suandaru dan Sidanti tidak saja timbul karena persoalan Agung Sedayu itu. Tetapi sejak masa-masa lampau sebelumnya, pertentangan itu memang telah ada. Namun sebab yang langsung sekali adalah usaha Suandaru membunuh Sidanti pada saat-saat Sidanti hampir saja berhasil melumpuhkan Agung Sedayu. Karena itu, oleh sesuatu tekanan di dalam hatinya yang belum pernah dikatakannya kepada orang lain, maka Kitanu Metir merasa berkewajiban untuk menolong Suandaru itu, seperti ia menolong Agung Sedayu sendiri, karena persoalan yang bersangkut paut. Dengan demikian, maka setelah berhenti sejenak, Kitanu Metir itu berkata, "Angger Suandaru, sebelum Angger mulai dengan mematuhi petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan, adalah wajar sekali kalau Angger harus menjadi yakin bahwa orang yang dipatuhi itu akan dapat memberinya sesuatu. Karena itu, maka biarlah aku mencoba meyakinkan Angger. Aku bukan sengaja untuk menunjukkan keanehan dan mungkin juga menyombongkan diri, tetapi aku tidak melihat cara yang lain untuk itu." Suandaru memandang Kitanu Metir tanpa berkedip. Ki Demang Sangkal Putung pun menjadi semakin bingung. Tetapi ia benar-benar ingin melihat apakah yang akan dilakukan oleh Kitanu Metir itu. Kitanu Metir itu pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu dan berkata, "Angger, apakah peristiwa yang Angger saksikan tadi mampu meyakinkan Angger Suandaru?" Agung Sedayu tahu benar maksud Kitanu Metir. Karena itu segera diceritakannya apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi seperti juga Kitanu Metir, Agung Sedayu ragu-ragu, apakah ceritanya cukup meyakinkan tanpa melihatnya sendiri. Meskipun demikian, maka Agung Sedayu telah mencoba menceritakan apa yang telah terjadi. Pertempuran antara Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing. Dan ternyata bahwa Kiai Gringsing itu adalah Kitanu Metir itu sendiri. Suandaru dan Ki Demang Sangkal Putung mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka dapat mengerti beberapa bagian dari cerita itu. Namun tampaklah pada wajah Suandaru bahwa ia masih juga ragu-ragu mendengar cerita Agung Sedayu. Mereka bukan tidak percaya pada Agung Sedayu, namun mereka sangatlah sukar untuk membayangkannya bahwa hal itu dapat terjadi atas seorang dukun tua seperti Kitanu Metir itu. Kitanu Metir pun dapat menangkap keraguan-raguan itu. Tetapi apakah yang dilakukannya untuk meyakinkan mereka itu? Dalam kebimbangan itu tiba-tiba terdengar Untara berkata, "Aku juga mempunyai sebuah cerita. Apakah kau mau mendengarkan Suandaru?" "Tentu," sahut Suandaru kosong. "Baiklah," berkata Untara pula. Perlahan-lahan ia bangkit dan dengan perlahan-lahan pula ia berjalan dan duduk di samping Kitanu Metir. "Lukaku sudah tidak berbahaya lagi," katanya. Suandaru dan kesempatan memandanginya dengan tegang. Cerita apakah yang akan dikatakan oleh Untara itu? Ki Demang Sangkal Putung dan kau Suandaru, berkata Untara itu kemudian, cerita ini adalah cerita tentang diriku sendiri. Cerita tentang seorang prajurit yang gagal memenuhi kewajibannya. Mungkin sebagian kalian telah mendengar dari Agung Sedayu, namun aku yakin bahwa pada saat itu Paman Widura dan Agung Sedayu telah berusaha mencari aku. Untara berhenti sejenak. Dilihatnya tidak saja Suandaru dan ayahnya yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tetapi juga Agung Sedayu dan Widura sendiri. Aku kira, pada waktu itu hampir semua orang menyangka aku telah hilang. Bahkan mungkin orang menyangka bahwa aku telah diculik oleh gerombolan Plasa Ireng. Sebab sepeninggal Agung Sedayu kemari, pada waktu itu datanglah Plasa Ireng dan alap-alap Jalatunda. Namun ternyata aku selamat. Di dalam rumah itu hanya ada aku berdua dengan Kitanu Metir, seorang dukun tua. Aku sedang terluka, agak parah hampir seperti lukaku sekarang. Nah, siapakah menurut dugaan kalian yang telah menyelamatkan aku dari tangan Plasa Ireng itu?" Widura dan Agung Sedayu menjadi semakin jelas akan persoalan itu. Sudah tentu Plasa Ireng tidak akan mampu mengambil Untara pada saat itu, sebab di dalam rumah itu ada Kitanu Metir, yang kemudian menamakan dirinya Kiai Gringsing. Suandaru dan Ki Demang Sangkal Putung pun segera dapat menjawab pertanyaan Untara itu. Sudah pasti Kitanu Metir, namun kembali mereka tidak dapat membayangkan
apakah yang sudah dilakukan oleh dukun tua itu untuk menyelamatkan Untara? Bagaimanakah rupanya kira-kira kalau orang tua itu bertempur? Apakah ia harus melawan Ki Tambak Wedi ataukah ia harus berkelahi melawan Plasa Ireng dengan beberapa orang kawannya? Swandaru dan Ki Demang itu benar-benar berada dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Sehingga kemudian terdengar Untara berkata seterusnya, "Nah, ternyata Ki Tanumetirlah yang berhasil menyelamatkan aku." Setelah Ki Tanumetir itu berhasil mengusir Plasa Ireng dan orangnya, maka segera aku pun disembunyikannya di atas kandang kuda. Sementara itu Ki Tanumetir pergi menyusul Agung Sedayu. Baru setelah Ki Tanumetir kembali, maka aku dibawanya pergi, mengungsi ke tempat yang tak banyak dikenal orang. Dan memang tidak banyak orang yang akan menyangka bahwa aku disembunyikan oleh dukun tua itu. Namun sebenarnya lah demikian. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dadanya sudah berdebar-debar seandainya kakaknya mengatakan bahwa ia telah menjadi ketakutan dan hampir menjadi pingsan ketika kakaknya itu memaksanya pergi ke Sangkal Putung. Sehingga sampai saat terakhir, tidak seorang pun dari Sangkal Putung yang mengetahui bahwa Agung Sedayu baru saja melampaui suatu masa yang tak pernah disangkanya akan terjadi. Swandaru dan Ki Demang Sangkal Putung pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun keraguan-raguan yang bersarang di dalam dada mereka masih belum dapat mereka lenyapkan. Ki Tanumetir yang melihat perasaan itu pun kemudian berkata, "Angger Swandaru, aku akan mencoba menunjukkan beberapa permainan yang dapat meyakinkan Angger. Bukan semata-mata aku ingin dipercaya, namun semata-mata untuk memberikan dasar-dasar kepercayaan kepada Angger Swandaru bahwa usahanya akan tidak terlalu sia-sia. Mungkin memang tidak akan dapat berhasil seperti yang diharapkan. Misalnya, dalam waktu yang pendek akan segera dapat mengimbangi Sidanti, namun setidak-tidaknya ada usaha ke arah itu. Mudah-mudahan lambat laun akan berhasil pula, meskipun dari sedikit." Swandaru tiba-tiba menjadi gembira. Kalau ia akan dapat melihat apapun yang dilakukan oleh Ki Tanumetir, maka ia akan dapat meyakininya apa yang dilihat itu. Dan apabila demikian, maka ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia tidak akan merasa seorang murid yang tekun. Mudah-mudahan ia tidak akan merasa selalu terancam hidupnya oleh Sidanti sepanjang umurnya. Karena itu ketika Ki Tanumetir mengajak mereka itu ke halaman, maka dengan serta-merta Swandaru itu pun berdiri dan berkata, "Benar-benar di luar kemampuanku untuk memikirkan apa yang telah terjadi itu, dan mungkin apa yang terjadi dalam permainan ini. Tetapi aku berjanji bahwa aku akan menjadi seorang murid yang tekun, demi keselamatanku sendiri dan demi kelangsungan ketentraman di daerah ini." "Bagus," desis Ki Tanumetir. "Angger adalah putra seorang Demang yang akan dapat melintir kekuasaan itu. Mudah-mudahan Angger akan dapat membawa bekal secukupnya." "Terima kasih Kiai," jawab Swandaru. Ki Tanumetir itu pun kemudian berjalan mendahului mereka. Tetapi di muka pintu ia berhenti. Sambil berpaling ia berkata, "Kita ke Gunung Gowok." Swandaru tidak peduli apakah permainan itu dilakukan di rumah, di halaman, atau di Gunung Gowok. Karena itu ia menjawab, "Marilah, aku akan ikut kemana Kiai akan pergi." Ki Tanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kembali ia berjalan ke halaman. Ki Demang Sangkal Putung yang ingin juga melihat hal-hal yang baginya tak dapat dimengertinya itu ikut pula bersama Widura dan Agung Sedayu. Hanya Untara sajalah yang tinggal di peringgitan dan kembali ia membaringkan dirinya. Para penjaga regol yang melihat mereka keluar menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati. Kemanakah mereka itu pergi? Widura dan Agung Sedayu baru saja pulang dari Nganglang. Sekarang mereka pergi lagi bersama Ki Demang, Swandaru dan Ki Tanumetir. Apakah ada seseorang yang perlu segera mendapat pertolongan dukun tua itu? Demikianlah jilid ke-8 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian kedua yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.